Mbak, kalau relasi dengan agama yang lain, gimana teman-teman Medal Urip memandang relasi dengan umat beragama lain? Kalau relasi dengan agama lain, Medal Urip mungkin hubungannya baik ya Mas, karena di desa juga kalau ada pengajian, kita sering dilibatkan, sering diundang, bahkan dari teman-teman Konghucu, dari teman-teman Kristen, mereka setiap ada acara mengundang kami, bahkan ke provinsi juga. Mbak Sukma Dewi. Mbak Sukma Dewi bisa cerita komunitasnya apa dan tadi kepada siapa teman-teman penghayat di komunitasnya Mbak Dewi itu bermunajat. Siapa sih Tuhan yang dipercaya oleh teman-teman di komunitasnya Mbak Dewi? Silakan Mbak. Terima kasih. Nama saya Sukma Dewi Nawamulan. Saya dari Paguyuban Medal Urip Brebes, Jawa Tengah. Inti dari ajaran kepercayaan yang diajarkan oleh leluhur kami atau bapak saya terutama itu adalah sangkan paraning dumadi. Jadi yang saya sembah adalah Tuhan. Kalau di bahasa Indonesia kan itu Tuhan yang Maha Esa, cuma kami menyebutnya Gusti Maha Suci. Kalau di bahasa Indonesia kan itu Tuhan yang Maha Esa. Ajaran sangkan paraning dumadi ini adalah ajaran di mana asal usul manusia itu berasal dari mana kita, setelah kita itu tahu asal usulnya, terus kita itu kan dilahirkan, kita itu ada di dunia. Untuk apa sih tujuan kita ada di dunia? Apakah untuk kebaikan ataukah untuk mencari musuh? Yang terakhir adalah kemana setelah kita hidup. Tentunya kan kita akan kembali, tapi yang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bukan raganya, tapi roh. Roh itu tidak mati, karena itu kemana roh kita nanti akan kembali. Jadi ajaran kami sangkan paraning dumadi. Untuk menuju itu kami harus melakukan kebaikan-kebaikan tentunya yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Mentaati peraturan pemerintah itu sudah pasti. Taat dengan perintah orang tua itu sudah pasti, karena panutan kami adalah orang tua, yang terutama adalah ibu. Begitu Mas. Baik, terima kasih Mbak. Jadi ada juga ya, tadi Tuhan dalam sebutan teman-teman Medal Urip adalah Gusti Maha Suci tadi, dan inti ajarannya adalah sangkan maraning dumadi tadi ya Mbak ya? Sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Baik, Urip gimana Mbak Dewi? Apakah punya posisi yang vital semacam itu nggak leluhur? Ini ya. Kalau di Medal Urip kami berhubungan dengan Tuhan masih ada ritual Mas. Kami masih pakai dupa. Itu sebagai perantara bahwa kami itu punya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui dupa. Terus untuk leluhur-leluhur yang sudah meninggal kami sebut panutan Mas. Yang dinamakan panutan kan sudah pasti orang baik. Panutan itu di atas orang baik. Jadi kami menyebutnya panutan. Dan kalau dalam doa-doa itu juga berdoa melalui panutan itu Mbak? Nitip doa atau wujud gitu? Tidak juga sih. Kami menyebutnya hanya Gusti Maha Suci, dan panutan-panutan itu kita doakan. Kita beri doa yang terbaik, kita minta yang terbaik. Jadi sebagai kalau diposisikan di dunia mungkin sebagai kayak pembantunya Tuhan gitu. Iya. Jadi diulang Mbak yang terakhir Mbak. Panutan. Sebagai panutan itu bisa disebut sebagai nabi. Sebagai nabi aja. Ya.
Karena dalam penghayat kepercayaan itu tidak ada sebutan nabi, adanya hanya panutan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Dari pengalaman medal urip sering dituding apa oleh awam? Kurang lebihnya mungkin sama ya, sama Bang Gabriel. Kami sering dituding dengan aliran sesat, kafir. Kenapa kami dituding kafir dan aliran sesat? Karena di ajaran kami masih pakai dupa, Mas. Jadi menurut mereka dupa itu kan syirik. Itu bukan menyembah Tuhan. Mereka mengidentifikasi kami dengan dukun santet, dan dukun lah pokoknya. Jadi bahwa apa yang kami lakukan menyembah Tuhan dengan dupa itu katanya syirik, menduakan Tuhan, bilangnya seperti itu. Terus dibilang tidak beragama. Ya, memang saya memang tidak beragama, saya kepercayaan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu saya sembah, dan dimanapun saya berada, saya kalau ditanya saya pasti jawab saya adalah kepercayaan, penghayat kepercayaan. Setiap saya ada orang yang bertanya apa sih penghayat kepercayaan, disitulah saya berkesempatan untuk mensosialisasikan bahwa penghayat kepercayaan itu ada, sudah ada sebelum agama itu ada. Itu yang sering saya lakukan dimanapun saya berada, Mas. Baik di kantor, di petani, saya kumpul dengan ibu-ibu, dimanapun saya berada, saya selalu mensosialisasikan bahwa penghayat kepercayaan itu ada, sayalah orangnya. Dan kemanapun saya pergi, saya pasti bawa KTP untuk membuktikan bahwa saya kepercayaan. Mungkin perempuan pertama kali yang dibebas itu ber-KTP kepercayaan, mungkin saya. Terus kenapa sih kitabnya apa, ada yang bilang itu kitabnya apa, kami tidak punya kitab. Jadi kitab kami itu Jagat Gumelar. Apa sih Jagat Gumelar itu? Jagat Gumelar itu adalah jagat ciptaan Tuhan. Jadi seisi bumi ini adalah ciptaan Tuhan, itulah kitab kami. Karena saya itu belajar dari alam, kami belajar dari alam, mempelajari karma baik, karma buruk, itu yang kami pelajari. Terus ada lagi kenapa saya dikatakan aliran sesat, karena kami masih pakai sesaji, Mas, untuk acara-acara khusus seperti wetonan dan suro, terus membuat rumah. Biasanya kami memang ada sesaji khusus yang kami lakukan, itu bukan sebagai persembahan kepada setan atau kepada siapa, tapi itu adalah ucap syukur kami kepada Tuhan. Contohnya seperti wetonan, saya selalu membuat baju abang putih, ada kembang telon, ada lampu sentir, itu yang ada wedang putih, itu yang sering saya lakukan untuk wetonan. Setiap hari lahir saya itu saya buat. Mereka bilang ini adalah syirik, ini persembahan untuk setan. Sebenarnya itu bukan persembahan untuk setan, kami hanya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami masih diberi kesempatan untuk hidup, kami masih diberi kesempatan untuk belajar, kami bersyukur dan berterima kasih, kami masih diberi kesempatan untuk selalu belajar dan belajar. Nah, itu, Mas. Baik, Mbak Dewi sama ya, polanya juga melakukan klarifikasi ya. Jadi berusaha untuk menjelaskan bahwa nggak benar kalau dikatakan tidak bertuhan, nggak benar kalau dikatakan bahwa ini sesat dan lain sebagainya. Tapi masalahnya kalau kita tidak klarifikasi itu, maka itu akan jadi salah, Mas. Kita klarifikasi saja, kalau orang itu nggak senang, menyampaikannya juga nggak benar. Apalagi kalau kita nggak menyampaikan. Itu prinsip saya seperti itu. Terus respon orangnya gimana, Mbak? Respon orangnya kalau dia memang tidak fanatik, dia akan menerima. Dan dia akan mengiyakan apa yang saya bicarakan, bahwa ajaran saya ada sebelum ajaran Bapak Ibu yang sekarang. Mereka mengiyakan kalau memang dia itu tidak fanatik. Tapi kalau yang fanatik ya tetap berdebat. Ya kami hanya tersenyum saja sih kalau kayak gitu. Kalau medal itu
disamakan dengan kejawen gitu sama nggak Mbak? Sama. Sama ya? Iya. Kan orang sering rancu tuh Mbak, ada istilah kejawen, tapi ternyata Sebenarnya kejawen itu, Mas, yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Orang yang penghayat kepercayaan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu namanya kejawen. Kalau di Jawa Barat, sebenarnya wiwitan gitu loh, Mas. ya. Cuma kan orang kadang tidak tahu bahwa kejawen itu orang Islam yang masih kadang-kadang mengikuti ajaran dulu. Simpang siurnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Mbak Dewi, pertanyaan yang sama, apa yang dialami mungkin oleh para leluhur-leluhur atau orang-orang tua? Kalau untuk cerita yang berdampak komunisme, saya kurang tahu karena bapak saya tidak pernah cerita itu. Yang bapak pernah ceritakan itu sekitar tahun 80-an. Kalau bapak saya itu seorang PNS, bapak bekerja di salah satu instansi pemerintah. Di situ bapak saya KTP-nya kepercayaan. Dan di situ bapak saya tidak pernah naik pangkat, Mas. Jadi teman-teman bapak saya sudah pada jadi kepala dinas, kalau sekarang ya kepala PTD gitu kan, di kecamatan. Tapi bapak saya masih jadi pegawai biasa. Ya setelah ditanyakan, kata bapak saya itu karena KTP-nya kepercayaan, disuruh ganti Islam bapak nggak mau. Ceritanya kayak gitu. Yang dulu pernah bapak ceritakan. Kalau selain itu enggak. Jadi dampak nggak langsung ya Mbak ya, karena peristiwa itu kemudian ditandai ya, kita ingat mungkin pada waktu itu ada bersih diri, ada bersih lingkungan, sehingga semua yang dianggap berkaitan kemudian tadi salah satunya nggak bisa naik pangkat, seperti cerita bapaknya Mbak Dewi. Tapi kalau pengalaman Mbak Dewi sendiri, apa tantangan-tantangannya? Tadi kan udah cerita sedikit, Mbak berani ngomong memperjuangkan hak, itu konteksnya apa Mbak, itu ceritanya? Ya kalau dulu waktu saya sekolah ya cerita waktu saya sekolah, saya harus memilih salah satu agama karena memang tidak ada pelajaran kepercayaan. Jadi saya di sekolahan belajar dengan agama Islam, tetapi sembahyang saya secara kepercayaan. Dan gurunya tahu kalau kami satu keluarga itu kepercayaan. Jadi gurunya memperbolehkan kami beribadah secara menurut ajaran kami, tapi gurunya juga memohon supaya mengikuti pelajaran agama Islam. Karena di tempat kami kan mayoritas Islam. Jadi terpaksa saya harus belajar itu, dan setiap saya mau ujian, itu saya privat, Mas, untuk membaca Al-Quran. Tapi ya hanya saat ujian saja. Waktu sekarang ini, misalnya kan ada beberapa cerita Mbak Dewi juga dorong supaya ada pendidikan kepercayaan, itu bisa diceritain Mbak? Ya, kenapa saya ingin ada pelajaran kepercayaan, karena pengalaman saya dulu kan sekolah tidak bisa mengikuti pelajaran dari ajaran yang diajarkan oleh keluarga. Dan mendapatkannya gurunya juga susah. Tetapi anak saya ya, yang saya seorang penghayat, intinya ya anak saya diajar secara penghayat. Walaupun memang belum ada waktu itu. Yang akhirnya pada tahun 2015 saya pernah ke Cilacap. Di sana saya diminta untuk mengajar pelajaran kepercayaan yang waktu itu belum disahkan sama negara. Belum ada Permendikbudnya. Permendikbud kan terbit tahun 2016. Saya mengajar tahun 2015 di Cilacap. Hanya berbekal dengan modul, Mas. Saya berbekali 4 modul untuk mengajar kepercayaan. Waktu itu memang benar-benar belum ada permennya, tetapi si anak itu
kepengin mengikuti pelajaran kepercayaan, dia tidak mau diajar dengan pelajaran agama. Jadi terpaksa gurunya harus mencarikan guru penghayat, siapapun yang penting bisa mengikuti pelajaran, bisa memberi nilai, bisa bekerja sama dengan sekolah. Akhirnya saya diminta untuk itu. Saya mencoba memberanikan diri dengan pendidikan yang pas-pasan, tapi dengan sedikit pengetahuan kepercayaan yang saya punya, akhirnya saya mengajar di situ dan mendesak pemerintah untuk diadakannya pelajaran kepercayaan di pemerintah. Dan akhirnya tahun 2017 saya ikut BIMTEK kepercayaan, menjadi penyuluh kepercayaan. Dan sampai sekarang ya Mbak ya, aktif untuk menjadi penyuluh kepercayaan. Ya, sampai sekarang. Gimana Mbak, kalau di Paguyuban Medal Urip Mbak, konsep relasi dengan alam itu seperti apa posisinya? Di paguyuban kami sangat menghormati alam, karena kitab penghayat kepercayaan, kitabnya Medal Urip itu adalah alam, Mas. Jadi untuk bumi pun tidak jauh beda dengan Bang Umbu, dengan Bang Gabriel, bahwa bumi yang kita pijak itu kami sebut dengan Kanjeng Ibu Bumi. Jadi Kanjeng Ibu bumi yang kita belajar dari alam. Nggak mungkin kalau kita akan merusaknya, karena kita belajar dari situ. Kita harus menjaganya, kita merawatnya sebaik merawat tubuh kita sendiri. Itu diajarkan kami. Baik Mbak, kalau relasi dengan agama yang lain, gimana teman-teman Medal Urip memandang relasi dengan umat beragama lain? Kalau relasi dengan agama lain, Medal Urip mungkin hubungannya baik ya Mas, karena di desa juga kalau ada pengajian, kita sering dilibatkan, sering diundang, bahkan dari teman-teman Konghucu, dari teman-teman Kristen, mereka setiap ada acara mengundang kami. Bahkan ke provinsi juga, di provinsi kemarin Haul Hizbut, saya ikut jadi panitia di sana dengan atas undangan penghayat kepercayaan. Itu relasinya kami sangat bagus dengan teman-teman beragama yang lain. Cuma untuk FKUB di Kabupaten Brebes mungkin belum bisa duduk bersama, Mas. Saya sudah berapa kali, sudah 3 kali kalau nggak salah, sudah 3 kali bertemu dengan ketuanya. Bahkan ketuanya juga bilang katanya sampai kapanpun FKUB tidak akan pernah bisa duduk bersama dengan penghayat kepercayaan. Terus saya bilang gini, oh berarti hanya Kabupaten Brebes ya Pak, karena pusatnya juga sudah duduk bersama dengan penghayat kepercayaan. Tak kasih lihat yang di info MLKI, Presiden kami Pak Gus Ruswana, itu kan habis acara FKUB, saya kasih lihat, ini loh Pak, ini teman kami, saudara-saudara kami dari kepercayaan, diundang sama FKUB, ikut doa bersama dengan FKUB. Tapi kenapa di Brebes dengan ngomongnya nggak bisa, berarti saya bukan bicara FKUB-nya, tetapi bicaranya individunya. Saya bicara seperti itu. Ya, artinya masih ada tantangan ya Mbak ya, tantangan. Masih. Pengalaman FKUB di Sumba Timur ternyata tidak sama, di Brebes masih ada. Iya. Kalau di Brebes, kalau FKUB provinsi malah enggak Mas. FKUB provinsi malah bagus. Kalau ada acara apa, saya diundang dari Medal Urip, ikut jadi panitia. Aku enggak tahu di Brebes belum bisa. Saya enggak tahu alasannya apa. Tapi Mbak Sukma melihat fenomena ini, misalnya di Brebes masih menemui tantangan gitu. Mbak Sukma memaknainya sebagai apa itu? Ya kalau saya sih mungkin dari individunya ya, bukan dari FKUB-nya. Jadi saya memaklumi lah, mungkin dia tergolong sama dengan fanatik. Oke. Jadi
ya itu dilihat sebagai ya sudah ini tantangan dan jangan berhenti gitu ya Mbak. Ya, yang penting saya melakukan apa yang sesuai dengan aturan. Saya juga baik sama dia, sama teman-teman yang lain. Ya, tidak keluar dari norma-norma yang ada. Oke. Ya, pertanyaan terakhir, apa makna menjadi Indonesia untuk? Kalau makna saya secara pribadi, saya bangga dengan Indonesia, bisa menerima perbedaan dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya spiritual yang berbudi pekerti luhur. Dan betul juga kata Bang Umbu Remi, bahwa kami penghayat kepercayaan sudah melaksanakan Pancasila sebelum Pancasila itu dilahirkan, disahkan sebagai dasar negara. Karena itu sudah diajarkan para leluhur kami terdahulu. Terima kasih.